Purworejo, dugaan penipuan bertambah lagi. Beberapa korban yang dirugikan oleh oknum yang berinisial DR mendatangi LSM Tamperak untuk mencari keadilan. 3 orang usia lanjut yang berasal dari Kecamatan Bagelen dengan naik angkot, Kopada, dan yang 1 orang masih dalam kondisi lemah. Ketiga orang lanjut usia tersebut meminta bantuan hukum LSM Tamperak agar SK-nya bisa kembali. Dan di hari sebelumnya ada 10 orang para korban yang dirugikan oleh DR mengadu ke LSM Tamperak dipimpin oleh Kapten Purnawirawan Sutopo. Makmun Sapaan Ketua LSM Tamperak menyampaikan bahwa ketiga nenek lansia yakni Ngatinem 67 tahun pensiunan sipil ABRI, Sukarni pensiunan janda sipil ABRI dan Sariyati pensiunan janda sipil ABRI warga Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Ketiga lansia tersebut memberikan kuasa kepada saya pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Hal itu berbeda dengan Kapten Sutopo, memberikan kuasa pada saya per tanggal 14 November tahun 2022, ungkap Makmun. Dikatakan oleh Makmun bahwa kedua kelompok dari Ngatinem dan Sutopo merupakan korban yang mengadukan kepada saya dugaan penipuan dan penggelapan oleh oknum DR. Dan para korban rata-rata SK pensiunannya digadaikan oleh oknum DR. Saat ini beliau ibu-ibu lansia gajinya tersisa hanya beberapa ratus ribu saja, pungkas Makmun. Untuk teman-teman semua, bapak-bapak yang ada di sini, salam hormat dari saya pribadi khususnya dari Tamperak ya. Nah ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan terkait dengan klien kami seperti itu. Ibu Asmane, Ibu Ngatinem, terus Ibu Sukarmi, yang setunggal itu yang satu itu yang masih sakit, Ibu Sariyati. Beliau kemarin memberikan kuasa pendampingan ke kami itu tertanggal 6 Oktober 2022. Jadi ini sudah ibu-ibu ini sudah memberikan kuasa ke kami itu udah dari tanggal, nanti bisa bisa diambil gambar seperti apa, monggo. Nah, ini sudah memberikan kuasa ke kami tanggal 6 Oktober 2022. Berbeda dengan permasalahan yang kemarin. Nah, yang kemarin itu memberikan kuasa ke kami pada tanggal 14 November 2022. Berarti ini jelas permasalahan tidak ada kaitan dengan yang kemarin ya, dalam konteks tidak ada kaitan itu dalam konteks bahwa itu saling nyambung-nyambung, dan itu tidak. Artinya mereka juga mengalami peristiwa sendiri. Bapak Sutopo CS juga kemarin mengalami peristiwa sendiri. Akhirnya ini bisa bersatu di sini dalam rangka permasalahan yang hampir sama. Pak, intinya Pak, ini masalahnya bilangane masalah apa ini Pak? Nah, ini saya ceritakan sesuai dengan kronologi yang disampaikan ke kami. Ini terkait dengan dugaan penipuan penggelapan yang dialami oleh klien kami, oleh oknum-oknum yang mungkin bisa saudara teman-teman nanti bisa diklarifikasi sedikit seperti itu. Terus berkaitan dengan ini juga, ini ada berkaitan dengan bank, oknum bank atau bank, nanti kita telusuri secara fakta hukum nanti seperti apa. Tapi faktanya apa yang disampaikan oleh klien kami seperti itu, bahwa akan saya ceritakan sedikit kronologi ya, bahwa ibu itu posisi tidak berhadapan langsung dengan pihak bank saat menerima uang gitu ya Mbak. Iya. Ini ada di dalam mobil, diantarkan oleh oknum itu uangnya. Ibu juga posisi di rumah ya, diantarkan uangnya ke rumah, diserahkan di rumah oleh oknum itu. Oknum itu siapa Pak maksudnya? Ya nanti silakan nanti di ini sendiri, tapi berinisial. Nah itu seperti itu. Nah ini karena ini nanti ranahnya kita masih seperti ini ya, kita harus tetap menjaga etika seperti itu. Nah tapi yang jelas kronologinya seperti itu, bahwa ibu-ibu ini itu saat menerima uang tidak berhubungan langsung dengan pihak bank itu ya Bu ya. Nah, diantarkan di rumah, ada yang sampai di bank itu hanya di dalam mobil. Jadi beliau tidak tahu jumlah nominalnya. Sampai sekarang ada berapa korban Pak kira-kira?
Sampai sekarang yang mengadu ke kami kurang lebih ya sudah 10 orang yang mengadu ke kami ya, kurang lebih. Rata-rata kalau bedanya berapa itu? Dari berapa sampai berapa? Iya, kalau diestimasikan kurang lebih rata-rata itu 200-an. 200 juta ya? Iya. Total berarti berapa itu totalnya? Ya tinggal di ini aja kurang lebih ke 2 miliaran kan. 2 miliar. Modusnya seperti apa sih Pak? Ya modusnya itu dengan bujuk rayu, iming-iming, dengan menyampaikan bahwa nanti ada seperti apa, tapi yang jelas ini menurut saya tuh modusnya itu penipuan dan penggelapan. Dan juga dengan kemarin saya sampaikan bahwa ini ada terkait dengan ordinary crime kan itu. Ordinary crime itu kejahatan luar biasa, itu satu juga menyangkut kemanusiaan, kedua menyangkut hal-hal berkaitan dengan hak asasi manusia, tiga membuat gaduh suasana di masyarakat berkaitan dengan masalah ini. Itu namanya extraordinary crime. Itu berkaitan dengan apa? Nanti berkaitan dengan sistem perbankan itu udah benar belum, berkaitan dengan cara menerima, cara berhubungan hukum dengan klien kami. Nah itu kita telusuri seperti itu. Pak, terus ini korbannya profesinya apa aja sih Pak? Jadi korban? Yang jadi korban itu pensiunan. Pensiunan. Ya dari berbagai macam, dari TNI ada, dari sipil ada ya. Kalau Ibu Ngatinem pensiunan apa ini? Nanti jenengan wawancara sendiri kan. Untuk ini tadi Pak, berkaitan dengan bantu peminjaman uang atau seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, kalau peminjaman uang secara SOP ya, standar operation prosedur, pasti ditempuh langkah-langkah yang sesuai dengan standarnya. Tapi tadi sudah saya sampaikan kronologinya seperti itu. Nah terkait dengan itu pinjaman itu ada atau tidak, karena mereka tidak pernah tidak punya hubungan, tahu-tahu SK-nya di sana, gitu, gitu ya Bu. Nah seperti itu. SK apa sih Pak? SK pensiunan seperti itu. Berarti terduga pelaku ini meminjam SK-nya atau dipinjamkan Pak? Kalau pelakunya ini Pak, profesinya apa sih Pak? Pelakunya ini? Pelakunya itu apa ya? Kasus dugaan penipuan ini sudah berlangsung sejak kapan? Ya Ibu aja sudah berapa tahun ya Bu ya? Sudah 4 tahun, Ibu, Mbak Putri? Tahun 2017 sampai sekarang. Sudah kurang lebih 5 tahun. Begitu. Terus nanti langkah hukum ke depannya seperti apa ini? Ya langkah hukum kita sesuai mekanisme hukum. Ya kita akan proses sesuai dengan apa yang menjadi masalah mereka. Kita mendampingi mereka atas permasalahan klien kami, ya kita akan upaya seperti apa nanti kita akan tempuh seperti itu. Sudah ada laporan yang masuk ke Polres? Sementara ini kita baru menyiapkan dokumen-dokumen yang ada, menyiapkan berkaitan dengan kita kan masih menunggu yang lain. Ini karena mungkin juga masih ada korban-korban yang lain. Seperti itu. Bapak dengan aksi apa Pak? Saya kami Pak Sutopo, saya Purnawirawan PNI. Kenapa datang ke Tambera? Gimana? Kenapa datang ke Tambera? Kami datang ke Tambera karena saya sudah buntu jalan, karena saya sudah kayaknya sudah negosiasi sama yang bersangkutan terlalu mental-mental, lalu saya dijanji-janji terus, akhirnya saya mau lari kemana? Akhirnya saya minta bantuan bapak-bapak yang di Tambera. Ada masalah apa sih? Kasusnya apa ini? Saya kasusnya itu SK saya dipinjam dengan BPKB, mobil saya dipinjam. Itu dipinjamkan uang di bank sama saudara. Sebesar berapa? Sebesar saya tidak tahu kalau besarnya berapa dan berapa tahun saya dipinjamkan itu saya juga tidak tahu. Cuma saya diproses di rumah saya. Waktu itu ini bapak tanda tangan ini, saya ngikuti saja. Habis itu saya ngikuti, langsung saya Pak besok baru bapak sekitar jam 9, jam 10 bisa ambil uangnya. Begitu saya betul ngambil, saya didampingi anak saya yang perempuan. Nanti ketemu siapa saya, nanti ketemu aja. Saya memang, tapi saat itu saya tidak ngitung berapa uang itu, diserahkan di apa itu di tempatnya. Bapak pulang sudah ditunggu saudara.
saya serahkan itu. Nah, gitu. Udah, habis itu. Tapi awal semulanya kalau memang saya goblok. Saya tidak mencurigai akan terjadi yang begini karena sudah seperti sudah tak anggap anak saya sendiri. Kok setega itu dengan saya? Dia pinjam tahun 2018 itu kan kenalan di tempat saya. Karena profesi istri saya itu seorang jual-jualan di asrama. Dia itu datang-datang terus apik sekali. Itu datang itu akhirnya saya diperkenalkan sama istri saya, ini orang baik Pak, begini-begini kok 2 hari sekali belanja ini dan itu, ada lebihnya uang, dah untuk ibu ditinggal, baik. Habis itu saya punya rencana, saya punya 5 juta, uang itu 5 juta. Karena sudah begitu baik, saya udah campur tangan dengan keluarga saya punya uang 5 juta. 5 juta itu untuk apa Pak? Mau untuk cari motor. Bapak motornya senang apa? Saya senang ADF itu. Udah Bapak ambil aja, nanti saya yang beresi. Disitulah awalnya saya merasa utang budi, kok orang kok baik sekali dengan saya, kok nganggap seperti saya kok anak gitu, seperti Bapak. Oke lah kalau gitu, baik. Berjalannya waktu tahun 2019 dia pinjam SK. Loh kok pinjam SK? Ya Pak, ini untuk nyuntik bisnis saya. Oke, karena begitu. Terus bagaimana? Terus berapa tahun? Tidak ada jawaban berapa tahun. Terus berapa nominalnya? Tidak ada. Udah Pak, yang penting nanti Bapak MPP atau pensiun kurang 2 bulan, SK itu akan kembali Pak. Ya, baru Bapak tak kasih fee tiap bulan itu 5 juta. Wah, enak banget. Mungkin benar. Ya udahlah dulu. Udah Pak, beres. Karena itu mobilnya gonta-ganti, penampilannya begitu, rumahnya ya lumayan. Wah, mungkin bisnis bagus juga ini. Nah, saya terjun di situ, tak kasihkan. Semuanya fotokopian memang. Habis itu berjalannya waktu ya kurang lebih dari 5 bulan. Itu wah kurang sedikit Pak. Dan lagi kalau belum ngumpul ini kurang sedikit Pak. Ini BPKB ini Bapak tak pinjam ya. Wah jangan, kalau BPKB saya pergi di kantor, udah berjalan waktu, mungkin istri saya kena bujuk rayu. Saya 1 minggu tak lihat-lihat di lemari loh, BPKB kok enggak ada. Bu, BPKB di mana? Udah tak pinjam. Ya Allah, sampai kok poponnya diresik atau mobil saya. Habis itu ya terus udah Bapak beres kok Pak, enggak ada masalah kok, nanti cuma 8 bulan aja udah kembali. Ini Pak tanda tangani, ya tanda tangani betul waktu itu. Tanda tangani berlarut-larut sudah tidak ada masalah. Nah, yang jadi heran saya, wis 8 bulan tidak dikembalikan, udah tak ulur waktu 1 tahun juga belum dikembalikan. Lah ini terus gimana ini? Oke lah, itu tidak masalah ya. Terus masalah SK saya sudah negosiasi. Ini gimana? Saya kurang 2 bulan nggak dikembalikan SK saya. Tenang Pak, beres itu. Nah udah sampai saya pensiun, sampai sudah pensiun, ini sudah sampai saya pensiun itu kan 2020 sampai 2022 ini ya tidak ada jalan keluarnya, saya pusing. Pak, kompensasi yang dijanjikan 5 juta per bulan itu dengan terima? Saya enggak terima. Tapi saya enggak terima ya, dalam hati ya, saya cuma enggak terima, enggak janji. Janjinya kok janji-janji stok, saya bilang gitu. Berarti janji palsu itu. Tapi kan saya merasa sudah punya motor tadi ya. Saya enggak begitu ya enggak begitu menghiraukan. Waktunya istri saya sudah berjalan belum terasa kan gitu, belum terasa. Lambat laun ya begitu NPP begini loh. Ini gimana aku kok enggak istri saya waktu itu mau disodorkan terus, purnya itu mau keluar 100 juta. Pak ini gimana, aku didatang-datang terus si kurnya itu mau keluar Pak, pur saya. Ya, gimana menurut sampean Pak? Bu, itu saya belum begitu menggunakan Pak, begitu berjalannya waktu. Istri saya mau menggunakan, mau dijahit kur itu
mohon maaf Bu, ini Bapak ada catatan peminjaman di bank. Waduh, bagaimana? Ibu berarti nggak bisa turunnya Bu. Saya catatan peminjamannya itu berapa Pak? itu baru-baru saya tahu itu 4 bulan yang lalu, kalau enggak 5 bulan, karena istri saya ngamuk. Bagaimana ini kok ceritanya begini? Ternyata saya itu pinjamkan tuh 230 juta. Berapa Ya. tahun itu Pak? Itu ternyata Pak, sampean itu 15 tahun loh Pak. Ya Allah, 15 tahun. Aku niat mencicil mati ini aku. Dan itu bukan masalah ini Bu, masalah ini harga diri Bu. Itu sebagai kebanggaan saya loh Bu. Saya dinas itu taruhannya nyawa loh. Ini saya mau menikmati jadi begini. Per Gara-gara bulan jenengan dapat sisa berapa itu dari 900 Mas, 100? 900.000. Harusnya Untung berapa? istri saya, seharusnya saya kan 3.900.000. Itu saya terima ini cuma 900.000. Gara-gara di Iya. SK-nya. Ya Allah, saya itu menikmati hidup yang tenang. Ini saya kerja ini Bu, saya tentara Bu, purnawirawan Bu, taruhannya nyawa ini Bu. Ini suatu kebanggaan walaupun ibu, sama istri saya bilang itu, walaupun ibu bisa penghasilannya lebih Bu, itu sebagai kebanggaan saya loh Bu. Iya Pak, iya. Itu akhirnya saya beginilah, saya udah dipanggil kejaksaan sebagai saksi. Tapi tidak ada respon yang selanjutnya itu loh. Wah ini berarti orang itu kayak Sambo 2 ini kalau begini itu. Sambo kecil-kecilan kalau begitu. Perlu diberantas. Kedatangan kami di sini, saya terima kasih banyak. Kenapa? Pertama kegiatannya saudara ikan. Kasihan korban-korban yang akan datang. Ya itu yang jangan sampai ini orang-orang kayak begini harus diberantas. Pak, menurut pengetahuan jenengan korban itu ada berapa sih Pak? Kalau korban yang saya dengar kalau dari TNI dan Polri itu, Polri ada yang banyak saya tapi tidak begitu respon. Tapi ya dari anggota-anggota kami itu ada kalau 14 orang. Itu belum ya PNS-nya. PNS-nya ini mau laporan tapi sudah tua-tua Mas. Ya Allah. Itu sudah tua-tua sekali. Sampai saya mau bagaimana Pak? Saya harus bagaimana? Karena ini orang ini kayaknya kebal hukum. Permasalahan semuanya itu kayaknya pasang badan. Ini loh, saya punya uang. Ini loh, hukum saya beli. Nah itulah, perlu diberantas ini Pak. Saya mohon. Pangkat terakhir apa Pak? Pangkatnya? Terakhir. Saya terakhir Kapten Infanteri di Topo. Tapi purnawirawan ya infanteri tidak usah. Gitu. Cara perekrutannya gimana Pak? Pak mereka Pak? Gimana? Cara merekrutnya itu mencari Ya, kalau cara merekrutnya, beliau itu heran saya waktu itu. Kok dia sudah punya data mana-mana dari instansi mana itu seperti TNI ya, yang mau pensiun 2 tahun, 3 tahun itu sudah punya. Baru nih datang di sana pura-pura dia sholat. Dia mesti menangguhkan kalau sore itu saya ke tempatnya itu mau menjelang asar, kalau siang itu saya menjelang duhur. Nanti dia modusnya ya menawarkan jasa begini-begini. Habis itu saya mohon izin mau sholat ada di sini. Ya silakan Bu, biar dinilai dia orang baik. Seolah-olah dengan omongan dia ini ya dan iya. Langkah yang akan jenengan tempuh seperti apa Pak? Saya ikuti sampai di mana? Saya tidak akan pantang mundur. Saya bukan masalah nilainya loh Mas. Saya bukan masalah nilainya loh. Masalah harga diri saya. Saya purnawirawan TNI loh. Dan saya itu sebagai kenang-kenangan, saya sebagai kebanggaan saya. Akan menempuh jalur hukum? Masih saya jalur hukum. Akan saya tempuh sampai dimanapun. Saya minta pertolongan bapak-bapak sekalian. Dan penegak hukum ini jangan ditutup-tutupi lagi. Orang ini harus dia berantas. Ini Sambo 2. Yang mencarikan Ya. Lanjut. Ya, kemarin ada penyangkalan. Kalau saudara tanya ke tempat-tempat nasabah ya atau korban itu dengan saya. Kalau masalah itu, dia itu sudah punya data. Yang didatangi itu Pak, Bapak kenal sama ini, contohnya Sugiono ya, P.L.T. Sugiono, ini Koramil 14. Ya saya tahu dong, wong itu anggota saya.
tahu mana Bantul. Iya, ya. Pak, mbok saya diantarkan. Ya mengapa nek saya mau ke Bantul, mau tiluk rumah saya. Saya ikut Pak, ya ikut. Saya antarkan lah. Tapi saya tidak tahu, tidak ada rasa yang begitu. Ternyata begitu disalahgunakan. Keduanya, ketiga kalinya dia bujuk sendiri. Pak, dari keterangan yang bersangkutan itu ketika dengan mencarikan itu dia mengklaim telah memberi kompensasi ke Bapak juga 1.500.000 itu seperti apa? Wah, itu salah kalau begitu. Itu kalau saya nanti itu mencarikan, itu juga salah. Itu kalau mencarikan. Saya itu mau silaturahmi atau saya mau ke tempat Bantul itu ke rumah saya, dia ikut ke tempat anggota-anggota kami. Tapi jenengan udah terima apa uang? Saya tidak menerima uang. Kalau cuma jajanan yang dulu-dulu apik bawa ini baik, memang tak akui. Memang tak akui bawa oleh-oleh begini itu macam-macam. Gitu. Itu saya sudah memang kemarin saya sebetulnya tidak melapor. Saya tidak melapor. Tapi saya sebagai saksi. Tapi kalau saya dituduh begini-begini, saya diteror terus, saya malah bingung. Akhirnya saya malah larinya ke sini. Dan saya akan tindak lanjuti ke Polres juga, ke penegak hukum, bahwa ada permasalahan begini. Tapi di sini sudah cukup, karena sudah diambil alih di sini. Biar nanti bapak-bapak sini yang ke Polres. Gitu. Terima kasih ya. Saya kalau ngomong begitu, saya mohon maaf. Memang saya berapi-api, karena saya ya mantan TNI. Pak, kemarin Selamat. Ya, jelaskan. Iya, ini Ibu Sinten? Bu Saryati. Ibu Saryati itu sudah kewajiban kami LSM Tamperak itu dari kalau nggak salah dari bulan Oktober yang lalu 2022. Jadi sudah sekitar 2 bulan, 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih ibu itu puasa ke kami gitu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat dari kondisinya, beliau sudah tua dan sekarang dalam kondisi sakit, tapi karena keinginannya untuk ikut menyampaikan keluhan kepada masyarakat, kepada penegak hukum, ini sampai dia datang sampai seperti ini. Ini tidur di kantor kami, kantor Tamperak, sampai seperti itu. Coba bisa dilihat apa enggak, kasihan kan seperti itu. Jadi ya mohonlah dengan hati ya, dengan hati kita harus bisa melihat fakta seperti ini lah. Apa enggak kasihan, sudah tua menerima pensiun, ternyata pensiunnya tadi sudah disampaikan seperti itu. Saya sangat ibalah melihatnya, teman-teman bisa lihat ini benar-benar kasihan seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman untuk bisa bahwa ini seperti inilah kondisinya. Jadi kita sampai nggak bisa ngomong kalau dia ini dalam keadaan sakit pun masih mau datang, beliau datang ke sini karena keinginan untuk menyampaikan keluhannya seperti itu. Gitu ya, makasih teman-teman. Ya oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Pak Sutopo sudah menjelaskan. Ibu ini langsung teman-teman bisa langsung menanya yang bersangkutan seperti itu. Kita tidak ada tendensi apa-apa. Ini fakta hukum seperti itu. Kalau dari sana menyangkal monggo kan gitu. Tapi ingat, dalam suatu peristiwa, persesuaian peristiwa hukum yang dialami banyak korban seperti ini, monggo dikaji sendiri sama penegak hukum seperti apa. Ketika mereka menyangkal bahwa ini dianggap pembohong, kita pembohong di sini, mereka yang mengalami, mereka yang tiap hari itu harus tiap bulan dipotong, dengan susah payah mereka harus mencari duit yang lain untuk risiko makan mereka. Harus ingat di situ dong. Kita nggak inilah, katakanlah dengan peristiwa ini, coba posisi pelaku seperti apa. Mereka hegemoni dengan luar biasa, dengan keadaan ekonomi yang luar biasa, dengan yang disampaikan di media bahwa dia punya apa-apa dan sebagainya. Tapi ini ibu-ibu, coba dilihat kondisi bapak, cuman Pak Astoko dari pensiunan 3.900.000 sekarang nerima 900. Bapak
Pak Aris ya? Nggak terima. Sampai dia gaji berapa Pak? 2.150.000. 2.150.000 tidak menerima apa-apa. Si Mbak Putri? Ya. Ibu? Ya saya 1.200.000. Terus nerimanya 200 tiap bulan. Tinggal 200. Iya. 200 tiap bulan. Si Mbak? Gaji saya 1.826. Menerima tiap bulan cuma 250. Dari 1 juta? Menerima 250. Nah, dari gajinya berapa Bu? 1.800. 1.800.000 26. 26, cuman sebulan tinggal nerima berapa? 250. 250. Itu teman-teman seperti itu. Fakta ini benar-benar yang dialami oleh mereka. Jadi ini saya lebih percaya dengan ceritanya orang-orang tua kita daripada orang yang menginginkan suatu keuntungan dengan modus-modus tertentu. Monggo. Tapi yang jelas apa yang mereka sampaikan ke kami, mengadu ke kami seperti itu. Jadi terkait dengan ini bahasa bisnis, ini bahasa mereka punya hubungan hukum bisnis, ya kita uji bisnis itu saling menguntungkan. Itu prinsip bisnis ya. Kalau dikaitkan dengan keperdataan itu mereka punya hubungan hukum, bisnis apa yang disodorkan kan gitu. Ini ada produk apa yang disodorkan. Tentunya mereka membuat kesepakatan berkaitan dengan bisnis itu saling menguntungkan. Nah ini pihak-pihak seperti ini ditanya aja langsung Simbah Putri seperti ini tidak pernah mendapatkan untung, malah rugi Mbak ya. Nah ini prinsip bisnis apa kan seperti itu. Nah berkaitan dengan penyampaian ada tadi pertanyaan apa Gus? Extraordinary crime. Kita menyimpulkan ke sana karena apa? Ini peristiwa hukum ini luar biasa. Masa seorang yang meminjam ke bank dia tidak langsung berhubungan dengan pegawai bank, nerimanya di mobil ya, nerimanya di mobil dengan oknum itu. Terus Mbak Putri nerimanya di rumah, tanda tangannya di rumah. Terus itu juga sama. Nah peristiwa ini yang saya katakan ini ada sistem perbankan yang menurut hemat kami, yang menurut penelusuran kami dan fakta-fakta yang disampaikan oleh klien kami itu seperti itu. Itulah namanya hal-hal yang luar biasa kan seperti itu. Nanti sebuah kejahatan dengan modus-modus tertentu ketika itu membuat gaduh terkait, apalagi itu kan ketika kita bahwa bank tersebut itu bank BUMN ya. Nah itu bank BUMN berkaitan dengan itu pasti larinya ke hal-hal adanya permainan oknum dalam atau manajemen dalam. Kita harus perlu penelusuran. Nah ini yang sangat lucu. Nah ada juga peristiwa dulu ada yang melapor sampai di Polres itu sudah P21 sudah tersangka. Ternyata dari ada permohonan untuk pra-peradilan, di pra-peradilan dimenangkan oleh oknum itu kan gitu. Nah itu yang menjadi alasan mereka dan juga sudah laporan ke kejaksaan. Nah ini penegak hukum di kejaksaan nanti seperti apa dengan fakta banyak kerugian seperti itu masih menyimpulkan bahwa ini bukan suatu peristiwa pidana. Ayo lucu. Nah tetap nanti kita akan uji seperti apa. Kalau di sini nggak tembus kita langsung ke Kejaksaan Agung seperti itu. Atau upaya lain kita ke Polres dan sebagainya. Nanti ini baru kita menampung banyaknya permasalahan korban seperti ini. Mungkin dari yang lain mungkin juga akan datang ke sini. Nah kita menunggu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi terkait dengan ini klien kami dikatakan malah melakukan katakanlah informasi yang bohong atau bahwa yang dirugikan malah saya di sana, bahwa pihak sini yang memberikan keterangan yang nggak sesuai, ya monggo kan gitu. Tapi menurut saya kalau hukum sudah dikaitkan dengan motivasi tertentu, tidak sesuai realnya, ada indikasi tertentu, itu pasti tidak objektif kan gitu. Yang objektif yang seperti ini, simbah-simbah dengan usia seperti ini, masa usia seperti ini masih bisa bohong? Kan tidak mungkin loh. Apalagi banyak, tidak cuma satu. Kejadiannya hampir sama, faktanya seperti ini, masih dikatakan pembohong. Wah menurut saya ini nggak benar hukum naik seperti ini. Jangan sekali-kali hukum selalu diasumsikan dengan
motivasi tertentu. Hukum harus objektif, jangan ada tendensi berkaitan dengan nanti penegak hukum seperti apa gitu kan. Ini harus objektif buat masyarakat kita semua, supaya tatanan hukum jadi baik. Udah banyak korban, nanti kita akan upaya hukum ke penegak hukum seperti itu. Mungkin kita langkah ke kejaksaan, ke Polres atau seperti apa. Yang penting mereka terfasilitasi secara hukum seperti itu, biar ada rasa keadilan untuk masyarakat seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, monggo mereka mau berdalih apa saja sah-sah saja, tapi yang jelas fakta hukumnya seperti ini. Teman-teman udah tahu sendiri, tadi disampaikan oleh Simbah Putri ya, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak seperti itu, fakta hukumnya seperti itu. Banyak persesuaian peristiwa hukum seperti ini masih dibilang ini bukan peristiwa, malah dianggap ini membuat pembohong. Katakanlah kayak Pak Astopo, katanya Pak Astopo dibilang malah penghasut dan sebagainya, yang ingin menguntungkan diri sendiri Pak Astopo. Padahal Pak Astopo di sini tadi bilang kerugiannya aja seperti itu. Nah, saya cuma menggali seperti ini teman-teman. Ketika Pak Astopo dianggap seperti itu, dianggap dia ikut merekrut seperti itu, mestinya Pak Astopo memperoleh keuntungan yang luar biasa. Ini kuncinya. Pak Astopo sementara rugi. Nah, kok dianggap perekrut itu ya lucu. Mohon maaf teman-teman. Jadi inilah hukum seperti ini. Ketika kita berjalan objektif, santai saja naik objektif. Tapi ketika modusnya, motivasinya hanya perkara uang dan uang, saya akan tabrak. Saya akan terus berjuang untuk masyarakat seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan saya seperti itu. Ibu namanya siapa? Bunga Tinem. Ibu Sukarni, yang satu lagi Bu Saryati. Ini teman-teman yang lagi sakit, dan beliau sudah memberikan kuasa ke kami jauh sebelum Pak Sutopo dan teman-teman itu datang ke sini. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.